Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tapi pun, yang terhormat Bapak Bupati, yang saya hormati Bapak seluruh kepala Dinas Perikanan, Cabang Hukum, kemudian Camat Cukubalak ya, kemudian ada jajaran dari Dinas Perikanan. Yang saya hormati pimpinan PT Windu beserta tokoh masyarakat, Pak Palpekon. Alhamdulillah pada hari ini kita hadir dalam keadaan sehat walafiat di ruang Bapak Bupati terkait dengan pembahasan beberapa waktu yang lalu kita telah beraudiensi juga dengan PT Paragon Pak, terkait dengan tambang zeolit yang ada di Cukubalak. Nah, jadi dan untuk kesejahteraan masyarakat terkait dengan harapan yang lebih besar lagi, kita bisa bermanfaat secara bersama-sama, tidak merusak lingkungan dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat begitu. Baiklah, sebelum nanti dapat arahan dari Pak Bupati, silakan dari PT Windu untuk melakukan pemaparan. Selamat pagi Pak Bupati atas waktunya hari ini dan beserta jajarannya, bahwa kami dari PT Windu dan tokoh di Tengor di Cukubalak, kami hadir di sini atas undangan dari Bapak Bupati Ayahanda beliau ini di Teluk Tengor dan Pertiwi, bergerak di bidang budidaya dan hatchery, pembenuran udang, Pak Bupati. Jadi kami terhadap semua pihak. Nah, polemik ini terjadi sejak tahun 2018, Pak Bupati, dan dimediasikan dan dipertemukan oleh Pemprov, dan hasil pertemuan di Pemprov disepakati bersama antara PT Paragon dengan PT Windu. Pemprov yang menunjuk dimanfaatkan. Nah, disitulah budidaya benur dan budidaya udang. Nah, jadi berdasarkan pertimbangan, kebetulan di situ juga zonanya budidaya, Pak, ke kiri, ke arah putih dong, Pak. Jadi putih. Jadi di situ zona pelabuhan yang bisa dimanfaatkan. Nah, begitupun kami terakhir juga ketemu dengan Pak Wamen juga, KKP, dan beliau juga tidak memberikan untuk versus di situ. Sampai juga permasalahan ini sampai KSP juga, Pak, tidak beroperasi. Jadi sebelum kami bisa meningkatkan produksi, tambahkan begitu sendiri masih belum pulih, Pak. Makanya dari setelah ketemu Pak Wamen, kami rapat dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur mendukung sekali budidaya dan hatchery ini. Program. Baik, terima kasih Pak dari PT Windu tadi sudah memaparkan, Bapak Ibu sudah kita dengarkan apa yang disampaikan. Prinsip bisa berdampingan, tetapi jangan sampai mematikan salah satu. Dalam hal ini PT Windu, kalau itu ya ada ini lain 3 km dari Tengor. Intinya dari kesimpulan tim ahli bahwa versus tidak
diperkenankan pendampingan di dengan budidaya. budidaya. Baik, silakan Pak Bupati untuk memberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Abdul Yasin Sutanto, Pak Budi Sutanto, Pak Raja Alam, Ketua Lampung, Lampung, Umar. Oke. Terus Lampung dan Haji Taisir di masnya di PT ini, dan Pak Sekdas dan jajaran. Sekaligus hari ini sebagai surprise bagi kita bisa bertemu tanpa kita bayangkan dari sebulan atau 2 bulan yang lalu bahwa kita akan dipertemukan di sini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini semata-mata terjadi karena kehendak dan izin Allah, sehingga apa yang kita bahas tentu akan membawa keberkahan dan masa depan daripada PT juga pada kami juga sebagai pemerintah. Amin. Salawat dan salam semoga saya silakan dari kita Indonesia Muhammad SAW beserta keluarganya. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini barang semangat di hari kemudian. Amin. Pada dasarnya gini, saya ingin indikan bahwa pemerintah itu memang sangat mendambakan potensi-potensi yang ada di Tanggamus ini. Pada Tanggamus itu bisa tergali semua, tidak ada pengecualian, harus tergali semua. Namun demikian memang harus ada caranya, nggak boleh serampangan. Dan saya juga tidak sepakat kalau ada saling berbenturan antara perusahaan, harus saling menghargai. Tapi pada dasarnya harus semua jalan. Nah, makanya kita cari jalan keluar. Kemarin itu si PT Paragon belum datang, karena padahal saya lihat semua punya potensi untuk mengangkat pendapatan asli daerah. Karena bagaimanapun kehidupan Tanggamus ini ke depan nggak ada jalan lain kecuali dari situ dibantu. Nah, mungkin kita mengandalkan dana dari pusat, harus dana dari penghasil asli daerah itu yang kita gali. Nah, saya ini kebetulan Pak ikut kompetisi ini untuk pilkada kemarin. Alhamdulillah saya dipilih, dan 74% itu memilih saya. Berarti masyarakat mayoritas itu memilih saya, mendambakan saya supaya saya bisa bangun. Jadi oleh karenanya tentu saya harus bijak dalam hal ini, tapi fokus. Saya nggak bisa main-main. Saya harus betul-betul saya gali potensi yang ada untuk kemakmuran masyarakat ini. Karena selama ini ternyata nggak ada tergali ini. Ini juga saya lihat ini mungkin udah berapa lama jalannya perusahaan ini. Nah, saya juga nanti akan cerita itu sejauh mana kontribusinya terhadap pemerintah seluruh masyarakat ini. Kita akan lihat. Saya pengen saya tambahkan itu. Semua perusahaan yang ada itu betul-betul ada kontribusinya. Makanya ini sebelum saya masuk lebih jauh ini, untuk hari ini Pak, saya sudah tetapkan. Dan jadi semua bisa merasakan, pemerintah juga mendapat itu pendapatan asli daerah. Dan PT-nya juga saya kira happy. Untuk petani juga happy karena memang apa? Petani itu menjual langsung kepada ini, apalagi kalau sekarang kopi. Kopi itu tidak perlu ditumbuk, itu dijemur. Itu risikonya besar sekali, banyak sekali itu. Bisa mereka itu produknya sesuai dengan pesanan. Nah juga itu padi itu nanti pakai alat semua. Nanti kita gunakan alat semua. Jadi kita modern alat. Begitu selesai dari padi, begitu panen dia langsung masuk ke terbulan atau perah itu yang distributor yang dituju oleh pabrik, atau dia mau langsung ke pabrik, langsung masuk ke pabrik, nggak perlu dijemur, nggak perlu itu, open ada di pabrik semua itu. Jadi nanti petani itu bisa mengerjakan itu lagi, langsung nggak habis waktu dia nunggu ini dijemur dulu sampai berapa hari itu ditunggu kan. Anaknya boleh ini, petaninya nggak bisa. Nah ini bisa kerja lagi dia sampai 3 kali panen, bisa 1 tahun itu. Nah kita dibuat sistem, dan itu contoh 2 komoditi itu.
Karena bagaimanapun itu adanya peredaran uang, ada perekonomian di sini itu dari hasil pertanian. Ada transaksi jual beli petani. Sementara kalau petani cari pupuk pun susah, mahal, nggak bisa, artinya mereka nggak produktif, bagaimana mungkin pasar akan ramai? Bagaimana mungkin uang akan beredar? Kalau misalnya Bapak langsung begitu hasil itu langsung diekspor ke sana, kita mana mungkin kita bisa merasakan tetangga kiri kanan. Nah itu akan kita atur mekanismenya seperti apa supaya apapun yang ada di produk di sini itu akan multi efek, akan berdampak kepada masyarakat. Itu yang akan kita arahkan nanti ke depan. Nah oleh karenanya, jadi insya Allah ke depan ini betul-betul kita betul, termasuk kelapa, saya sudah pikirkan, termasuk itu nanti ada dari bupatinya juga pengusaha kalau mau kita terus. Jadi jangan itu kita sama-sama. Nah coba kembali masalah ini tadi Pak, saya kira kita cari jalan keluar yang paling bagus, win-win solution supaya itu bisa berjalan. Karena kita sama dari Pemda ini pada dasarnya punya kepentingan bersama. Dengan perusahaan Bapak sama, dengan perusahaan itu juga kami punya kepentingan. Karena itu untuk ngangkat itu, karena sayang potensi itu tadi. Jadi nanti saya akan turun, kita lihat, kita cari konsultan yang netral, yang tadi dilaporkan nanti juga akan saya kaji, nanti kita lihat pengajiannya seperti apa bagusnya. Bapak jalan, dia juga jalan. Kalau saya dengar kemarin terakhir itu pelabuhan dia itu harus berapa meter ke laut? 300 meter ke laut, menjorok ke laut, karena tidak mengganggu lagi ini. Nah apakah itu betul, kaji seperti itu nanti kita lihat. Kalau memang betul, ya kenapa nggak salah gitu? Atau seperti tadi, usulan tadi, seperti apa? Nanti kita kaji, Pak. Tapi pada dasarnya saya sepakat sekali, supaya kita cari jalan keluar, cuma win-win, supaya semua jalan. Jangan ada yang terlambat, gitu kan? Nah, tapi masing-masing juga harus selalu saling memahami. Jadi kalau memang betul-betul nggak mengganggu nggak ini, ya kenapa enggak? Gitu. Karena semua potensi yang ada di Tenggamus ini, saya akan adakan pengkajian semua, termasuk pertanian kita ini. Pertanian kita ini kan akan kita kaji, kita akan fokus. Kalau memang cocok dengan kopi, ya kopi di situ. Jangan campur-campur gitu kan. Nah itu, insya Allah nanti kita ini kan, karena kita semua produksi di dalam. Termasuk ini juga nanti saya pelajari itu masalah penginian itu benur ya, benur pesiridan itu juga saya belum belajar itu, nanti pelajari nanti bagaimana bagusnya. Tapi pada dasarnya saya ingin apapun ada perusahaan yang ini sih membawa side effect, dampak positif bagi masyarakat lingkungan semua. Jadi jangan hanya itu perusahaannya untung, petaninya yang terlibat langsung untung, tapi masyarakat sekitarnya yang nggak ada itu. Jadi maksud saya biar itulah sama-sama kita. Nah, masyarakat yang lain itu maksudnya ya infrastrukturnya dibagusin apa kan gitu. Jadi saya senang sekali, terima kasih bahwa Bapak udah datang untuk memberikan penjelasan. Tapi barangkali hari ini mungkin belum itu ya, nanti kita kaji sama-sama. Tapi prinsip saya inginkan semua jalan dan tidak merugikan, jalan, tidak menghambat. Jadi tidak menghambat produksi. Kalau memang itu sembarangan, itu nanti produksi teragon ya. Teragon terganggu, saya juga nggak setuju. Windu ya. Itu peragon yang dia ya. Ya, yang windu itu nggak budidaya ini ya. Windu itu budidaya. Kalau peragon kan tambang ya. Nah tambang. Dan kita juga kalau ada tambang efeknya merusak budidaya juga nggak boleh. Kita lihatlah Pak, sepanjang itu tidak merusak budidaya, tambang juga ada batasannya. Saya juga nggak sembarangan melakukan tambang, karena tambang itu ke dalam, bukan hanya di lingkungan itu yang rusak, di mana-mana itu rusak bisa. Iya, itu harus kita perhitungkan betul, itu harus kajian. Jadi semua nggak sembarangan gitu, harus kita kaji itu. Insya Allah nanti kalau waktu secepatnya ini itulah koordinasi Pak, biar cepat itu kita ambil si keputusan. Tapi keputusan itu tidak saling merugikan, betul-betul tidak merugikan. Kalau memang harus 3 kilo menjorok ke
tengah untuk membuat pelabuhan, sementara itu memang betul hasil kajian tidak mengganggu. Tapi harus ada argumen yang tepat. Kalau mengganggu harus ada argumen yang tepat. Tapi kalau nggak mengganggu menurut konsultan dan menurut itu setuju, ya baru. Apakah dia risikonya dia harus besar operasionalnya bangun itunya, ya silakan, itu kalau mau ya itu. Ya nggak boleh menang sendiri karena di sini ini ya terlepas pada dulu. Tapi kalau itu misalnya 3 kilo harus buat ini ya, nggak ada lagi itu kecuali untuk memikirkan kita sebagaimana supaya kita tawadhu. Yang kedua, anak cucu kita itu yang kita pikirkan kan ke depan. Nah kita pikirkan ini kelangsungan daripada usaha segala macam itu nggak ada lain. Kalau butuh kita apalagi sih yang kita itu ya Pak? Pasti ada untuk anak-anak keturunan kita itu. Jadi makanya kita harus fokus dan concern dengan nawa itu, dengan niat bahwa kita memikirkan itu ibadah sebagai itu, karena ini amanah Tuhan. Ya agama apapun ya sama, amanah Tuhan kita mau itu. Jadi kalau kita mau nggak itu ya. Nah, jadi kalau yang usaha, kalau Bapak kenal Paramon BSD itu guru-guru saya itu BSLM itu. Nah kalau ada yang kenal di sana tanya aja saya di sana. Nah saya pulang ke sini karena begini. Jadi saya pulang karena keadaannya ini. Saya lihat memang ini, dan ini hari tanah kelahiran saya. Dan nenek-nenek saya turut berjuang untuk bagaimana untuk mengambil hunian ini dari hutan belantara melawan apa. Makanya rumah kita itu tinggi-tinggi, ya kan? Karena untuk menghindari serangan balik dari binatang-binatang itu. Nah, kalau sekarang ini saya lihat itu perkembangan 2 tahun Pak, saya pelajari ini. Bukan hanya pulang sembarangan hanya tebak-tebak karena ngejar untuk jadi bupati enggak. Insya Allah saya enggak, karena memang betul. Karena memang betul-betul kelihatannya ini kalau nggak diambil alih ini bahaya ini. Bahayanya bukan bahaya itu. Anak cucu saya itu, cucu semua keturunan di Tengahmus ini bisa berat ini. Sementara orang tua-tua kita dulu ini, jadi dosa. Kalau saya tahu begitu, saya dosa kalau saya nggak pulang. Nah, makanya termasuk masyarakat juga saya libatkan untuk bagaimana caranya saya jelaskan. Kalau mau ikut dosa sama-sama ya udah. Ya, kita ini intermezzo aja ya. Itu jadi saya kira itu, dan insya Allah nanti kita saling dukung lah. Ya. Nah, pokoknya saya welcome lah. Apa juga saya paham. Karena saya juga pengusaha, jadi secara psikologis dari ekspresi bapak-bapak ini saya sudah tahu. Iya, jadi pengusaha ini kan nyambung. Ya, nanti saya kira itu. Kalau sekarang kita belum bisa ngasih keputusan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Nanti kita sama-sama kaji Mas Hendra ya. Nanti kita ini pelajari semua. Tapi yang pasti nggak boleh PT itu nggak boleh berhenti, PT itu juga nggak boleh berhenti. Karena ini salah satu harapan kita untuk masyarakat Tengahmus ke depan. Dan kalau memang ada apa, nanti infrastrukturnya juga kita akan perbaiki, nanti kita akan inikan. Betul-betul kita fokus betul di itu. Wisata juga kita mau kembangkan Pak di Tengahmus ini. Termasuk Benul itu kan bisa jadi wisata juga di situ. Bisa destinasi wisata Benul itu, bisa untuk anak-anak praktek. Teluk Tengor itu wisata sangat bagus Mas. Tengor ya. Tengor kecamatan. Cukup balak. Betul. Nanti kapan-kapan ke sana Pak saya terus terang, saya ini asli lahir di sini 66 tahun yang lalu, tapi betul-betul kelas 2 SMP saya sudah merantau. Jadi kalau mau nanya saya, nama saya di daerah Banten sana lebih kenal di sana daripada di sini. Tahu ya di sana. Dan saya Pak terus terang di sana itu ya bergaul sih karena saya muka. Kalau di sana Pak Saleh Asnawi namanya kan. Orang sana ngomongnya Saleh asli Cina Betawi. Iya, tahunya orang sana Saleh itu asli Cina Betawi itu. Karena saya bergaulnya dengan itu semua. Pengusaha-pengusaha. Jadi saya dibilang bro, itu Pak, itu Saleh asli Cina Betawi tapi mualaf gitu. Ya, saya kira itu dari saya, dan mudah-mudahan Pak kita bisa jalan Pak. Nanti sabar, nanti setelah ini kita bulan depan atau 2 bulan lagi kita sudah clear itu. Kita cari jalan pulang yang paling baik, kita pertemuan lagi nanti bisa bersama-sama kan kita putuskan. Ya itu. Oke.
Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terutama atas kehadirannya, saya juga senang sekali bertemu pengusaha-pengusaha yang bawa hoki. Hoki itu, terima kasih. Ya, perusahaan terhadap pembangunan di Kabupaten Tanggamus di dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat itu. Tadi sejauh mana tadi ini masih tanda kutip ini Pak, Bapak-bapak PTW itu catatan juga dari tahun 95 kontribusi apa yang sudah sumbang. Baik Bapak-bapak sekalian, sedikit yang saya sampaikan. Yang pertama sudah disampaikan oleh Pak Bupati. Kalau Pak Bupati sudah setuju, ya kami nggak boleh nggak setuju, pasti setuju. Artinya bawa lagi kawan-kawannya, mungkin itu Pak Bupati ya. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekda tadi, Pemda Tanggamus sangat berharap adanya kontribusi dari PT Windu kepada pembangunan yang dilakukan oleh Pemda Tanggamus. Selanjutnya juga, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita akan adakan pertemuan untuk mencarikan solusi nantinya. Jadi yakinlah Pak Abu dengan Pak Rudi, Pak Haji Yaisir, termasuk Pak Nasrullah. Pak Nasrullah ini sudah berkecimpung di Tanggamus Pak Bupati, menjadi anggota Dewan juga kalau nggak salah dua periode Pak ya, sekitar 10 tahun. Nah, artinya kita coba sama-sama menjaga bumi Tanggamus, walaupun kita mencoba menggali potensi yang ada dengan tidak saling mematikan antar investor. Kami di Dinas Perikanan juga akan mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh Pak Bupati. Visi misi yang sudah dirancang ini akan kita laksanakan sama-sama. Pembinaan terhadap pembudidaya pun akan terus kita laksanakan melalui Dinas Perikanan. Mungkin itu Pak Sekda, Pak Bupati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari PT Windu Mantap Mandiri, Bang Nas ini mungkin saya juga tahu 2000 Bang. Ketika Bang Nas masih jadi ketua DPRD, insya Allah masih kita saling pernah berhubungan. Pertama-tama terima kasih dari PT Windu Mantap Mandiri atas kehadirannya. Yang pertama tentunya Pak, apa yang diharapkan Pak Bupati ini merupakan harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus Pak. Inilah salah satu sumber yang harus kita gali bersama-sama, baik potensi tambang maupun dari sektor pertambangannya. Dari sinilah Tanggamus bisa maju dan berkembang. Izin Pak Bupati, Cukup Balak itu memiliki potensi yang luar biasa. Dari sektor tambang, dia tidak hanya bicara di sana ada potensi zeolit, di sana ada emas. Bang Nas mungkin tahu ada Bukiddo pernah dulu kembangkan koperasi tambang rakyat. Dulu sempat aneka tambang Pak pernah eksplorasi di sana, cuma tidak tahu kelanjutannya, itu Pak. Di sana juga ada potensi galena, apalagi biji batu andesit di pinggir laut cukup banyak itu. Tapi tetap tentunya bahwa permasalahan ini emang kita harus duduk sepakat Pak bagaimana untuk menyelesaikannya antara kedua belah pihak. Sedikit mungkin ke belakang Pak, ini yang istilah kami pada prinsipnya semua harus kita bela Pak, semua harus kita, ini yang penting ini semua harus bisa berjalan. Mungkin yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan dari Windu tentunya menyangkut intake ya Pak ya, intake yang ada dari kegiatan budidaya tambak, karena kawan-kawan dari tambak ini tentu mengambil air laut yang ada di Teluk Tengor. Nah ketika dermaga ini dibangun tentunya itulah salah satu mungkin ya, masih ada faktor lain yang akan ada kekhawatiran dari kawan-kawan Windu Mantap Mandiri. Kemudian sedikit flashback Pak, bahwa memang pada saat kita rapat per tanggal September 2024 mungkin dari Pak Rudi dan kawan-kawan dari dari kabupaten maupun dari provinsi, memang pada saat itu Pak PJ sebenarnya berharap, sebenarnya sudah mengunci Pak tadinya itu di Teluk Tengor itu kita tidak bicara lagi ini akan ada pergeseran kemana-mana tadinya, tinggal kita akan tunjuk konsultan yang independen. Ketika ini dermaga berjalan, apa sih yang harus diantisipasi tidak merugikan tambak dan
dan dermaga ini juga istilah menjaga kelestarian lingkungan. Waktu itu yang saya tangkap Pak itu ya. Cuma di dalam perjalanan ternyata hasil kajian konsultan itu bahwa ini dan lain-lain ya Pak ya, informasi parodi di sana tidak diperkenankan untuk pelabuhan dermaga untuk dermaga Versus. Kemudian Pak, kami juga mendapat informasi, izin Pak Bupati ya, biar ini kita diskusi, yang ini mungkin jadi masukan, barangkali nanti setelah kita ada pertemuan kedua belah pihak nanti untuk diskusi. Kami mendapat informasi karena emang si Paragon itu memiliki dokumen AMDAL, tapi emang dia berarea di Jakarta 250 hektar. Ketika dia akan bangun Versus itu ada kewajiban untuk menyusun dokumen lingkungan namanya UPL. Itu nanti seandainya Versus itu sudah diizinkan pemanfaatan tata ruangnya. Nah, pas Bukan seperti itu ceritanya. Itu ceritanya bohong Pak, bohong tidak benar. Jadi ceritanya bukan seperti itu. Betul dipindah ke timur itu timur di zona pelabuhan. Bukan dari sini pindah ke seberang sini. Sedangkan areal Teluk Tengor itu kan seperti telur Pak. Nah ini ada Karangmeja dan di sini kalau dari sini pindah ke sini nggak ada pengaruh juga, tetap dampaknya di sini. Jadi inilah yang bahasa-bahasa seperti ini sering dimanipulasi ya. Jadi di hasil rapat dengan Profesor Sinun juga itu kami hadir dan dari UDIP itu juga kami hadir pada saat itu, tidak disarankan. Jadi tadi Pak Denny Sumargo itu kan juga bercerita untuk tambang itu kan jangka panjang Pak, bisa 60 tahun, bisa 100 tahun. Dia kan berbicara kalau membangun pelabuhan di zona pelabuhan butuh biaya 400 miliar kata dia. Jadi nah, kata Pak Denny Sumargo, kalau 400 miliar itu dibagi dengan kesimpulan KKP sudah final kemarin menolak dan Pemprov juga sudah menolak. Nah seperti itulah ceritanya. terima kasih Pak informasinya Pak. Dan CSR Pak Bupati selama ini kita sedikit menambahkan, sejak berdirinya PT Windu di Cukubalak sejak tahun 95, jadi instalasi listrik dari Limau sampai Pertiwi itu PT Windu yang membuat dan menghibahkan kepada PLN. Terus kalau CSR lain ya mungkin bisa ditanyakan lah dengan, kalau kami yang bercerita kan nanti pikiran kami bertambah-tambah apa yang dirasakan dengan masyarakat sekitar. Kira-kira seperti itu Pak Bupati. Saya sedikit ya, Pak, saya cerita. Kalau luasan itu PT ini berapa sih? Luasan pantai, sepanjang pantai itu ada berapa? Jadi begini Pak, luasan itu mungkin ada sekitar ya hampir 1 kilo ya. 1 kilo. Ya. 1 kilo berarti cuma 1000 meter. Bukan panjang, ini kan pantai. Panjang pantai ini. Berapa kilo? Jadi gini Pak, jadi panjang pantai itu 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. PT Windu itu ada yang di Tengor itu, ada yang di atas budidaya. Dia tidak ada di sepanjang pantai, dia di darat, di atas. Ya di darat. Di atas itu, nah dia punya SK itu 1.400 Pak. Ya, Tetapi dia baru pembebasan 8 hektar. Ya. Ini tahu Pak. Ini tahu Pak. Ini kalau berdasarkan tata ruang Pak Bupati yang kontrak karyanya keluar tahun 1994. Luas dari PT Paragon Perdana Mining ini sesuai dengan PKKPR-nya ini 1.435 hektar dan itu mencakup Teluk seluruhnya Pak. Teluk Tengor dan PT Windu Mantap Mandiri di Pak Bupati, mohon izin ini bapak-bapak sekalian, untuk PKKPR PT Windu Mantap Mandiri ini ada di dalam PT Paragon Perdana Mining. Jadi ada bertampalan itu Pak Bupati. PKKPR yang tertib OSS ini bertampalan dan
kesesuaian kegiatan pemampatan ruang. Jadi namanya berubah, tapi itu ada sama juga Pak. Ada dikasih waktu 3 tahun. Kalau dia belum bisa menguasainya, perpanjang lagi. Belum bisa action. Iya. Nggak tahu. Iya. Iya, terbitkan itu teori Pak. Orang dari Jakarta banyak. Kalau mana itu belum apa-apa, kita udah bikin izin lokasi. Iya. Kita tahu bahwa itu banyak tambang di situ. Ngecupin dulu. Informasinya sesuai dengan kemampuan kita kan gitu. Saya bicara rakyat karena kebetulan saya ini wakil rakyat, pernah jadi wakil rakyat. Iya. Di Teluk Tengor itu 2 marga nelayan yang berlabuh di Teluk Tengor. Kalau dengan ada aktivitas pelabuhan, mau dibuang kemana nelayan? Itu tolong dipikirkan. Sesuai dengan kami milih Pak Bupati, rakyat. Rakyat ini mau kemana Pak Bupati? Sementara ini Pak Camat ya. Di Teluk Tengor itu ada kegiatan nelayan itu dari putih, marga pertiwi. Semua berlabuh situ karena memang bagus pelabuhannya. Ada yang lain juga berlabuh di Pertiwi, ada juga di Karaputi, cuman kurang bagus, merusak alat tangkapnya. Itu. Kedua, jadi masalahnya Paragon ini Pak, setahu saya tidak ada izin pertambangan di Tengor. Tata ruang Tengor itu hanya untuk pertanian, pemukiman dan budidaya. Kalau tidak salah Pak ya. Dia tidak tahu kalau ada perubahan. Jadi salah pemerintah itu Pak, kalau memberikan izin. Kita salah. Kecuali kalau aturannya dirubah. Cuman kalau ke aturan dirubah itu Pak, kita sudah melanggar sumpah. Waktu kita disumpah itu akan menjalankan peraturan yang ada. Undang-undang dan peraturan yang ada. Bukan akan merubah peraturan. Jadi tolong ditinjau betul masalah kegiatan penambang di Teluk Tengor ini. Sebab Tengor itu menurut pengalaman saya cuma hanya untuk 3. Tengor itu untuk budidaya pertanian, pemukiman dan budidaya perikanan. Ini sudah, karena kita ini dari zaman usaha diperhatikan baik, prosedural gitu, dan itu harus dibikin hukum. Jadi nanti akan perlahankan di sini, dilihat nanti ke bawahnya itu, nanti kita bahas. Jadi misalnya bahas dengan dewan, bahas dengan ini. Apakah ini, karena pemerintah, nah jadi kalau masyarakat barangkali, ya ini bukan menang-menangkan perusahaan. Jadi kalau kita cari jalannya yang memang harus rasional, jadi masyarakat juga harus paham betul. Jadi bukan dibuat-buat, bukan begitu. Jadi nanti kita lihat Pak. Kalau masyarakat tahunya memang itu adalah petani, adalah ini. Tapi di pusat itu, pemerintah itu, dia lebih tahu, dia punya ini peta dasar itu semua. Pimpinan dewan sudah, pengusaha sudah banyak sekali. Nanti di sana bisa lah. Kalau mau di closing di Twitter bisa dilihat. Lengkap ya. Alhamdulillah saya lengkap betul. Di politik sudah, pengusaha sudah. Jadi pas di sini saya bilang nggak bisa main-mainin sama mereka. Dia udah tahu gitu. Paham betul. Dari ekspresi mereka ini udah kita lihat. Jadi kita ya, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi Bang Mas, kalau memang spesial izinnya si Paragon ini mungkin dari kajian dia namanya kontrak karya yang dari pemerintah pusat. Itu tadi Pak tadi kita akan bermaga kita. Nah, makanya di Tanggamus cuma 2 kontrak karya dikasih, 1 dataran ini, 1 Paragon. Berarti kan ini apa kata Pak Bupati ini ada apa misteri di sini? Itu abang yang bagaimana cukup balak ini kita angkat semua Bang. Itu harapan kita tentunya. Itu Pak. Jadi emang kontrak karya kan ada tingkatan begitu namanya IUP Bang. IUP itu masih pemerintah kabupaten kota. Ini kontrak karya Bang. Ini Pak Camat, tolong hargailah. Ada Pak Camat tuh wakil bupati, Padang Sektu wakil Kapolres. Tolong dihargai, tolong urus izinnya dulu lah. IMB-nya nggak diurus. Sekarang udah berdiri itu Pak. Bangunannya. IMB-nya diurus. Izin nggak ada. Kami Pak maaf Pak ya.
saya nih kerja di Tanggamus nih 10 tahun Pak. Itu pensiunnya di minuman Pak. Di perusahaan apa tadi yang itu? Paragon. Jadi ini beliau ini mesti izin Pak. Izin bikin gudang kapur sama mes karyawan aja di PU diperas-peras dulu. Ngadu sama saya. Iya. Nah saya bilang ini izin bikin kubur di tengah sawah. Bukan bikin bangun gedung di jalan kaki ini Pak. Kemarin hari ini nggak jadi lagi gitu. Saya bilang dibantu dulu kawan ya. Waktu itu ngomongin cuma terus ya Pak Bupati lah, Pak Camat kan wakil Pak Bupati itu. Jadi kalau kita lihat camat itu Pak Bupati ini kan begitu ya. Jadi maaf Pak, bukan saya marah-marah bukan. Tapi begitulah adanya. Jadi saya cuma menyarankan ada kawan dari Dewa datang sama saya supaya rujuklah sama para apa yang dirujuk-rujuk udah izinnya kalau diizinkan baru bangun itu aja kan rujuk-rujuk. Jadi para aku tuh memang orang gagah, orang hebat, orang kaya, orang luar negeri. Kita orang susah tapi kita punya negara, kita punya pemerintahan, jadi lebih gagah kita dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati, Pak Sekda, Bapak-bapak dari PT Windu. Perkenalkan, nama saya Marudona Pak. Saya PLT Kaban Pendapatan. Alhamdulillah baru 1 minggu ditunjuk Pak Bupati. Izin Pak Bupati menyampaikan pajak terkait PT Windu. Yang kontribusi PT Windu terkait pendapatan asli daerah. PT Windu ini kalau secara kepatuhan Pak Bupati patuh dalam membayar pajak. Kalau kita cek dari 2024 saja PT Windu tidak ada tunggakan, tetapi PT Windu ini hanya berkontribusi 2 terkait pajak daerah. Yang pertama PBB, yang kedua pajak air tanah. Untuk PBB tahun ini nilainya Rp5.127.320. Kemudian pajak air tanah itu adalah pajak sumur bor Pak Bupati. Di atas 40 meter itu wajib dikenakan pajak. Ada 2 titik sumur bor di PT Windu ini yang kontribusinya mungkin nanti ke depannya Pak, kalau memang bisa produksi lagi bisa kita tingkatkan, karena kalau melihat angkanya ini masih sangat kecil. Yang pertama, titik pertama sebulannya hanya Rp140.000, yang satu titik hanya Rp188.000. Jadi itu Pak Bupati sekilas terkait kontribusi PT Windu terhadap PAD Kabupaten Tanggamus. Mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ya, ke depan nanti mungkin bisa menjadi seperti kita baca Pak, kalau kita dibuat dulu ini salah nanti kan ya. Jadi ya kita taat aturan Pak. Ya Pak, kita coba pastikan, coba taat aturan seperti apa kita jalan. Izin Pak tambah sedikit Pak. Jadi untuk pajak air tanah itu Pak, ideal ini sekarang ini perhitungannya masih self service-nya dari perusahaan sendiri yang menghitung. Idealnya semestinya itu dipasang water meter. Jadi sementara kita kan sekarang ini di sepeda ini Pak, Ibu Bupati, kita punya target 1 bulan ini kita lagi menyusun standar pelayanan dan standar operasional prosedurnya untuk petugas kita dalam proses penghitungan. Nah sementara ini kan proses penghitungan itu angka itu masih dari pihak perusahaan tuh. Idealnya semestinya biar sama-sama tidak ada dusta di antara kita, antara pengusaha dengan kita. Perusahaan yang menggunakan yang menggunakan air tanah dalam proses penggaliannya, dalam proses penggunaannya menggunakan water meter. Itu yang nanti coba akan kita usulkan ke satu pintu dalam proses penerbitan izinnya, itu langsung dimasukkan persyaratan bahwa perusahaan yang menggali, membor, mengambil air tanah itu wajib memasang water meter. Perda RT RW provinsi yang mana
sampaikan Pak Bupati tadi, prinsip ya diuntung tapi jangan bohong. Jadi terbuka Pak ya. Nah, jadi ya itulah yang untuk membangun tangga bestari Pak ya. Kita memang dari PRT kita sangat di bawah Pak. Jadi dengan potensi yang ada ini, kita potensi besar, bukan tidak mungkin kita bisa lebih dari beberapa kabupaten kota di Provinsi Lampung. Jadi itu kita tinggal nanti minggu depan, insya Allah nanti kita akan turun lapangan, Pak Bupati akan turun lapangan, ya. Setelah itu nanti kita akan berdiskusi lebih dalam lagi bagaimana untuk memutuskan sikap pemerintah daerah terhadap keberadaan perusahaan, kedua perusahaan ini. Jadi itu Bapak Ibu semua, terima kasih atas sumbangan. Kita tutup diskusi ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah, amin. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.